Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Halo semuanya, selamat datang di channel Guru Denny, tempat kita membahas sejarah secara mendalam dan penuh makna. Hari ini, kita akan membahas salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah Indonesia, yaitu kerusuhan Mei 1998. Tragedi ini bukan hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga membekas di hati dan pikiran bangsa Indonesia hingga saat ini. Kerusuhan Mei 1998 terjadi karena adanya krisis multidimensional yang melanda Indonesia pada akhir pemerintahan Orde Baru. Krisis ini meliputi berbagai aspek, politik, ekonomi, hukum, sosial, hingga krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto bersifat otoriter. Kehidupan politik sangat represif, di mana kritik terhadap pemerintah dianggap ancaman terhadap negara. Kebijakan seperti dui fungsi ABRI memusatkan kekuasaan militer dalam politik, sementara korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, merajalela. Presiden Soeharto juga terus mempertahankan kekuasaannya melalui sidang umum MPR yang tidak demokratis. Krisis ekonomi Asia yang dimulai pada tahun 1997 juga memukul keras Indonesia. Nilai tukar rupiah anjlok drastis, dari Rp2.575 menjadi Rp16.000 per dolar pada Maret 1998. Bank-bank besar dilikuidasi, banyak perusahaan gagal membayar utang, dan angka pengangguran melonjak. Kondisi ini diperparah oleh kelangkaan bahan pokok, yang menyebabkan harga sembako melonjak tak terkendali. Pemerintah turut mengintervensi hukum, menyebabkan peradilan kehilangan independensi. Pelanggaran HAM juga marak, seperti pemberlakuan daerah operasi militer, DOM, di Aceh, kasus Marsinah, dan penculikan aktivis reformasi. Ketegangan antar etnis dan agama semakin memuncak. Kelompok etnis Tionghoa menjadi sasaran sentimen negatif, dengan banyak properti mereka dirusak dan dibakar selama kerusuhan. Krisis kepercayaan. Krisis-krisis tersebut akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Gerakan mahasiswa dan masyarakat menuntut Soeharto untuk mundur sebagai presiden. Tuntutan mahasiswa dan pemuda. Gerakan reformasi yang dipimpin oleh mahasiswa memiliki sejumlah tuntutan utama. Suksesi kepemimpinan nasional, mereka menuntut pengunduran diri Soeharto yang sudah menjabat selama 32 tahun. Penghapusan dui fungsi ABRI, mahasiswa ingin militer keluar dari politik praktis. Pemberantasan KKN, reformasi yang digulirkan menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah merajalela. Mari kita urai peristiwa demi peristiwa yang terjadi, mulai dari gejolak awal hingga puncaknya, 29 Mei 1997. Pemilu ke-6 di bawah Orde Baru dimenangkan Golkar dengan mayoritas suara, yaitu 75%. Namun, hasil ini semakin memicu ketidakpuasan masyarakat. 2 November 1997. Krisis keuangan membuat pemerintah menutup 16 bank swasta, yang menandai runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. 7 Januari 1998. Pemerintah menyesuaikan RAPBN dengan lonjakan harga dolar, tetapi nilai tukar rupiah terus melemah hingga Rp16.000 per dolar. 9 Januari 1998. Muncul isu kelangkaan pangan, membuat pasar diserbu pembeli. Sembako ludes, dan harga barang naik drastis. 15 Januari 1998. Soeharto menandatangani nota kesepakatan dengan IMF yang mencabut monopoli Bulog dan fasilitas mobil nasional. 1 Maret 1998. Sidang umum MPR dimulai, namun masih didominasi oleh pihak yang mendukung status quo. 12 Mei 1998, tragedi Trisakti. Demonstrasi besar mahasiswa terjadi di depan Universitas Trisakti, Jakarta. 4 mahasiswa tewas ditembak aparat, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafidin Royan. Tragedi ini memicu gelombang protes lebih besar. 13 hingga 14 Mei 1998. Kerusuhan besar melanda Jakarta dan beberapa kota lainnya. Aksi pembakaran, penjarahan, dan kekerasan terjadi di mana-mana. Sentimen anti-Tionghoa semakin memuncak, banyak toko dan properti milik etnis Tionghoa dirusak. 18 Mei 1998. Mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Ketua MPR DPR, Harmoko, meminta Soeharto untuk mundur, tetapi Soeharto menolak.
21 Mei 1998. Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada pukul 10 pagi, setelah beberapa menteri kabinetnya juga memutuskan mundur. Wakil Presiden B.J. Habibie diangkat menjadi presiden sementara. Tragedi Semanggi I dan II. Pasca lengsernya Soeharto, demonstrasi terus berlanjut. Pada November 1998, tragedi Semanggi I menewaskan 17 warga sipil. Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999, dengan korban tewas seorang mahasiswa dan 11 warga sipil lainnya. Kerusuhan Mei 1998 adalah catatan kelam yang tak boleh dilupakan. Peristiwa ini mengingatkan kita akan pentingnya demokrasi, keadilan, dan pemerintahan yang bersih. Dari kejadian ini, Indonesia memulai langkah baru menuju reformasi, meskipun prosesnya masih panjang dan penuh tantangan. Jika suka sejarah jangan lupa subscribe.